Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukurulillah. Bapak Ibu para jamaah maghrib yang insyaallah kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah salat jamaah maghrib kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita, yakni pengajian fikih. Materinya masih terkait dengan materi sebelumnya, yakni tentang sigat di dalam akdul qiran atau di dalam ijab kabul. Ya, seperti yang telah kita jelaskan bahwa ketika melakukan akad nikah, seorang wali perempuan itu harus menggunakan kata-kata yang sharih, menggunakan kata-kata yang jelas, yang intinya mengandung makna menikahkan. Jadi seorang wali atau seorang yang menikahkan, dia harus mengatakan aku nikahkan. Ya, kalau dia dalam bahasa Indonesia, aku nikahkan. Tidak boleh dia mengatakan misalnya aku serahkan padamu, atau misalnya dia mengatakan aku sudah reda engkau bersama dengannya dengan mahar bla 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 misalnya. Itu tidak boleh. Tapi kata-kata yang digunakan itu memang harus jelas, harus sharih. Ya, harus sharih. Kayak kalau di dalam bahasa Arab ya, yang masyhur dipakai adalah zawwajtuka atau ankahtuka itu. Jadi kalau di Indonesia kan berarti saya nikahkan kamu. Nah, itu yang paling tepat, yang paling sah. Jadi tidak boleh mengatakan saya halalkan untukmu, atau saya rida engkau bersama dengannya, atau misalnya saya serahkan padamu. Oh, itu tidak sah. Ya, siapa tahu ada orang mencoba untuk mencari sigat baru, sehingga kemudian dia menggunakan kata-kata itu di dalam menikahkan, maka itu dianggap tidak sah karena itu tidak sharih. Ya. Lalu kemudian guru kita selanjutnya mengatakan sigatul qabuli fin nikah. Bagaimana dengan sigat kabulnya di dalam akad nikah ini? Ya, kalau tadi misalnya walinya perempuan mengatakan zawwatuka atau ankahtuka, apakah pengantin laki-laki dalam hal ini ketika mengucapkan kabul dia harus mengatakan qabiltu zawajaha atau qabiltu nikahaha
Atau mungkin ada kemungkinan misalnya raditu zawajaha atau raditu nikahaha. Ya, aku reda dengan nikahnya atau aku reda dengan pernikahannya. Ya. Wa fil qawli yasihhu raditu nikahaha badlun kabiltu. Ya. Kama hakahu Ibnu Hubairah, ya, wa haka fihi ijma'a al-a'immatil arba'ah. Ya. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan bahwa boleh menggunakan kata-kata raditu, tidak menggunakan aku terima. Kan dendre komakedero pihak nama kunraye saya nikahkan kamu. Nah, biasanya jawabannya kan saya terima nikahnya gitu. Ya, tapi kalau dia mengatakan saya terima nikahnya, itu kan berarti dalam bahasa Arabnya kabiltu nikahaha. Apakah boleh kabiltu nikahaha misalnya dirubah dengan kata-kata lain? Misalnya raditu nikahaha, aku reda dengan nikahnya. Ya. Itu menurut satu riwayat itu boleh dan dianggap sebagai ijma' para ulama 4 mazhab. Jadi kalau misalnya disigat di dalam bahasa Arab, misalnya zawwadtuka, ya, dia bisa mengatakan raditu zawajaha, tidak perlu dia mengatakan qabiltu zawajaha. Ya, atau dia mengatakan ankahtuka, dia bisa mengatakan raditu nikahaha, ya, sebagai pengganti daripada qabiltu nikahaha. Itu boleh. Jadi kalau di Indonesia kan aku nikahkan kamu, maka biasanya ya sebagai bentuk penerimaan dari pihak laki-laki dia mengatakan aku terima. Tapi itu aku terima berarti kan equal dengan kata-kata qabiltu. Nah, bagaimana kalau radi itu berarti aku reda, saya terima nikahnya, aku reda dengan nikahnya. Nah, itu berarti boleh. Ya. Jadi baca sangat dia nang katoboting dia nama keda utarima ni nikah, tapi aku reda dengan nikahnya. Itu gitu. Ya, mislu raditu, atau aradtu, ya, bisa. Jadi raditu aku reda, aradtu aku mau, ya. Aradtu nikahaha, aku mau nikahnya, ya. Au ya, aradtu nikahaha, ya. Binaan ala ma qalahu ba'dul mutaakhirina min ulama'il madhhab asy-Syafi'i radhiyallahu anhum. Jadi ini menurut penjelasan ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan di dalam mazhab Syafi'i. Jadi boleh orang mengatakan raditu nikahaha atau aradtu nikahaha. Yang kalau di Indonesia kan berarti aku reda dengan nikahnya atau aku mau dengan nikahnya gitu. Ya. Jadi itu boleh. Boleh seperti itu. Ya, sekalipun memang ada yang lain mengatakan wa mata tazawwaja bi ghairi ismi tazwiji awil inkahi la yajuzu. Sekalipun sebagian memang ulama mengatakan apabila ya ada orang menikah
sigatnya itu tidak menggunakan kata-kata zawaj yang berarti nikah, atau nikah itu sendiri itu berarti tidak boleh. Ya, itu menurut sebagian lagi yang lain. Jadi misalnya contoh, kalau seorang wali mengatakan fa idza qala al-waliyyu zawwadtuka wa qala az-zawju qad qabiltu aw raditu wa ma asbah dzalika biduni idafati zawaji aw nikahi ila lafzi qabiltu lam tu'tabar hadhihi as-sigatu fil ijabi wa la yu'tadu biha wa la yu'taddu biha wa takunu sigatu 'aqdin nikahi batilatan in tamma bidzalika nikah. Jadi itu pentila de tu ya, jika engkau tahu di dalam di dalam mengucapkan kata-kata menerima, dia hanya mengatakan uterima nih. Kata itu biasa mak baru uterima nih. Kalau misalnya reking pihaknya lagi makun raya, maka dah saya nikahkan kamu ya dengan Siti Zainab ya dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Napa maka dia bawa utarima ni. Ternyata di dalam mazhab Syafi'i ya itu menurut pendapat yang masyhur itu tidak sah. Harus dia mengatakan saya terima nikahnya. Tapi kok maka dia bawa utarima ni. Ya. Mesti engkau kata-kata nikah, saya terima nikahnya. Kok maka dia bawa saya terima. Singkat sekali. Itu tidak sah. Itu tidak sah. Ya, jadi tidak boleh juga kita mengatakan dia kan pasti yang diterima kan pasti nikah. Ya iya, tapi kan artinya memang harus sharih. Ya, jangan istilahnya coba-coba melakukan sesuatu yang kira-kira mengundang tanda tanya. Saya terima, aku mau terima, iya kan? Nah, mestinya maka dia saya terima nikahnya. Paling tidak begitu, saya terima nikahnya. Ya. Wa mislu zawwatuka, ada juga begitu zawwatuka kalau di dalam sigat bahasa Arab zawwatu laka wa zawwatu ilaika. Ini sebenarnya salah, tapi menurut pendapatnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali ya ini tidak mengapa ya, li'anna al-khata' fi sigati fahuwa kal khata'i fil i'rab bina'an ala ma qalahu al-Imam Al-Ghazali fi fatawihi wa naqalahu anhu al-Imam Asy-Syarbini. Ya, zawwatuka jawaztuka, ini katanya tidak apa-apa jadi. Ya, kalau di Indonesia kan agak rancu memang uslub bahasa Indonesianya. Ya. Lalu kemudian selanjutnya ya, hal yustaratu tafawuqul ijabi wal qabuli fil lafzi, apakah disyaratkan adanya keserasian, kecocokan antara ijab dengan kabul dari segi lafaz? Ya. Misalnya persis lafaz yang diucapkan di dalam ijab itu juga lafaz yang diucapkan di dalam kabulnya. Ya, apakah harus seperti itu? Kita lihat. Walaysa bilazimin
bisigati tawafuqul ijabi lafzan wa ma'na bal yakfi at-tawafuq fil ma'na faqat. Ya, jadi tidak mesti katanya persis sama antara apa yang diucapkan oleh wali perempuan dengan yang diucapkan oleh pengantin laki-laki. Yang penting ada kecocokan di dalam makna. Ya, seperti contoh, lau qala al-waliyu zawwatuka faqala zawju qabiltu nikahaha. Itu sahhan nikah. Ya, seperti misalnya kalau wali perempuan itu mengatakan zawwatuka, ya, aku nikahkan kamu. Kalau di Indonesia kan, ya, faqala zawju qabiltu nikahaha, kan mestinya komakadai zawwatuka, mesti dia mengatakan qabiltu zawajaha. Ya, dia tidak boleh mengatakan qabiltu nikahaha. Itu dari segi lafaz. Kan maka dia lena zawwatuka berarti qabiltu zawajaha. Seandainya makadai ankahtuka berarti dia mengatakan qabiltu nikahaha. Tapi kata-kata zawaj dengan nikah, ya, itu maknanya sama. Jadi boleh kalau lafaz seperti ini yang digunakan. Siapa tahu ada orang memang dia menikahkan dengan menggunakan bahasa Arab. Biasa di kita itu ada yang dinikahkan memang dia pakai bahasa Arab. Mungkin karena pengantin laki-lakinya ngerti bahasa Arab, ya menikahkan juga mengerti bahasa Arab. Terus yang kedua, saksi-saksinya juga harus ngerti bahasa Arab. Ya boleh, tidak apa-apa. Mereka mengatakan zawwatuka, maka dia boleh mengatakan qabiltu zawajaha, atau dia mengatakan zawwatuka qabiltu nikahaha. Itu ada perbedaan lafaz, tetapi dianggap masih maknanya sama, berarti itu boleh. Ya, saya juga harus berikan catatan, tidak boleh menggunakan sigat di dalam ijab kabul kalau orang yang terlibat secara aktif di dalam ijab kabul itu tidak mengerti. Jakam engkau mak bahasa Arai, nayakia iro to ipak botinge deni sama bahasa Arab. Ya rega iro saksina de to ni sama bahasa Arab. Wah denodi mesti mengerti mana pa iro. Pada toni iro pemahamannya ada saudara-saudara kita itu pokoknya kalau dia khutbah pakai bahasa Arab. Ya kan? Dia pakai bahasa Arab. Yang saya khawatirkan khatibnya sendiri tidak mengerti apa yang dia baca. Ya kan banyak orang kan begitu. Ya, saya minta maaf, banyak orang kan begitu. Dia bisa ngaji dengan baik, macam lagu, tapi kau suruh terjemahkan ya agak betuan ya roh na baca deh itu niseng. Jadi ada sekarang pemahaman itu, misalnya kalau dia khutbah pokoknya dia pakai bahasa Arab khutbahnya. Ya, tidak ada juga gunanya kalau yang dikhutbah itu tidak mengerti apa itu Nabi bilang itu pakai tobat. Tidak ada juga gunanya. Pak Ero khutbah kan artinya ya menasehati, ya supaya orang itu mengerti. Ya kau digaga niseng, lo maga. Ya, elok maga. Jadi tidak perlu terlalu ini. Ya memang ada ulama mengatakan ya khutbah itu memang harus bahasa Arab. Ya, tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Tapi ini pendapat, ya namanya pendapat. Ya, tapi menurut kebanyakan ulama boleh. Jadi tidak perlu. Kalau kita di Bone ini tidak perlu pakai bahasa Arab khutbahnya. Loh khutbah itu kan nasihat. Khutbah itu kan penyampaian tentang agama yang diharapkan supaya bisa dimengerti.
Nah, kau dia nak mengerti tu kata baik kada aga betuan ni aga mana ni, dia tu aga guna na. Jadi ya mementingkan model tapi dia tidak mementingkan substansi. Padahal kalau dalam kaidah hukum secara umum ya yang menjadi penting itu adalah kontennya, ya substansinya. Ya, al-ibratu bil ma'ani wa laysa bil mabani. Bukan modelnya tapi inti daripada apa yang disampaikan itu. Ya. Amma idza qala az-zawju tazawwadtu aw nakahtu fala tasihhu sigatu illa bi idafati ad-damiri ilaiha. Ya. Jadi contoh nama kue kalau kita Indonesiakan ya, kalau di Indonesiakan kira-kira begini dan ini tidak sah. Saya nikahkan kamu, ya. Lalu dia mengatakan aku telah menikah. Wah, itu dia satu komager. Saya nikahkan kamu. Lalu jawabannya laki-laki itu aku telah menikah, tasawwattu. Ya, tidak boleh. Tapi kalau dia mau menggunakan aku telah menikah, berarti dia mengatakan aku telah menikah dengannya gitu. Itu pusener makure. Apa kau maka deki aku telah menikah. Jangan sampai yang dimaksud itu bukan yang sekarang tapi yang sebelum-sebelumnya. Ya kan? Nah, itu maksudnya karena itu tidak sharih. Ayami kau makadai tasawwatuha, aku telah menikahinya, itu berarti boleh saja. Ya, menikahinya yang dimaksud berarti yang perempuan yang dimaksud itu. Ya. Ya, lalu kemudian wa yasihhu taqaddumu lafzi zawji ala lafzil waliyyi wa dzalika li husulil maqsudi fit taqaddumi wat ta'akhuri wa misalu dzalika an yaqula az-zawju lil waliyyi zawwijni ibnataka fulanah fa yaqulu al waliyyu zawwattuka biha. Yeku ibali yehe wadito pada syariat sepuraki urampea. Maka ada yang masyhur dan memang yang selama ini yang kita lakukan ketika kita melakukan ijab kabul itu selalu yang bicara pertama itu adalah walinya perempuan. Ya, dengan mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bernama Siti Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Ya kan? Ya rumah sahuru ipake. Tapi maka dia guru tak kue boleh. Ya, justru pengantin laki-laki itu yang bicara pertama untuk minta dinikahkan oleh walinya perempuan. Agak contohnya, misalnya engkau tahu urane Pak Boting, ya reke Pak Boting. Tanah yang mak bicara dulu pertama, tapi ia rumah urane mak bicara dulu ku dia. Kebetulan misalnya ia rumah Pak Boting anakku mato, maka dia ro mak urane ko ya, nikahkanlah aku dengan anak perempuan tak dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Lalu saya mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya bernama tadi siapa dengan
mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Itu boleh kalau begitu. Jadi alena yolo iro buranewa milau dena magaga ko magko. Tapi dia itu gaga kapo magko ko di kampung tak ya selama ini. Jadi gaga. Ya. Kuang kamak ko arupasi magkebih. Maka lelela ada taye semangat la ada bani. Ade itu boleh sebenarnya. Jadi kopurani romakun raya uranewe makada nikahkanlah aku dengan anak perempuan tak bernama Siti Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Nain apa ni makadai yeru uranewe walina romakun raya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah Ta'ala. Selesai ni. Dia nak perlu ya uranewe si matu maka dah utarima ni nikah. Dia nak perlu papura ni dia nak bicara. Ya. Jadi betuana wodingi mak diolo uranewe mete daripada walina makun raya. Ko selama iya kan walina makun raya dulu mapamula imondre pimatu na mete uranewe. Begitu. Jadi itu boleh, tidak ada je masalah. Ini juga barangkali bagus dijelaskan. Niga na misangi ko tapang kakajajian makwai. Contoh nasa guruta koy wa yustaratu fi sihhati sigati aidan israrul aqidi wa baqa'uhu bi sifatil kamali hatta yujibul qabula ya wa ala hadha law awjaba al waliy wa zawju kamilun thumma janna aw aqma alayhi ba'da al-ijabi batalat as-sigatu li butlan al-ijabi haitsu lam yajid qabulan yuwafiquhu fil hali hatta wa in qila az-zawju ba'da al-ifaqati li'anna al-qabula lam yajid ijaban yaqa'u alayhi li butlan al-ijabi ba'da zawali ahliyati al-qabili. Aga betuan nayi niga na misangi angka tahu mapak botingi maka dewalina makun raya saya nikahkan kamu Muhammad dengan anak perempuan saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Tiba-tiba tapa jangan ngiru uranewe tapa dia nama ingat yari kata pemerintah langsung dia jatuh pingsan. Iya toh? Langsung dia jatuh pingsan ni. Yari kata pajangan ni. Maka ni komakwero batalatis siga. Den asadin riyero siga makutana ni maka ni nak kumarenda ni ganda misalnya 2 menit 3 menit tak pemaingai tapat tokong ipe mamakada utarima ni nikana bla 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 dena sah harus diulangi ya, harus diulangi apalagi kau jangan tutuni depa na terima na jangan ya iya mi kupura ni na terima suku ni iro ijab kabul pura ni makada upan nikah ko pura to ni makada utarima ni bla 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 lillahi ta'ala dena meta tapa maja sedingi jangan ni wah dena magaga asayr betuan aku makoiro tapa jangan ina pura ni ijab kabul berarti statusna yero makun raya adalah seorang istri. Dena wedi maka dia jangan ngimbe lakai tak tunai. Nah dia apa ni lupa aja genda ni si ulen genda ni si tahu nah dia apa apa aja maka dodi garu tapai palak kai bawan ni lapo makun rekon kasipo jiwi dena tella yero dena uding karena itu statusnya adalah sebagai seorang istri. Iya, kecuali kalau ada istilahnya pernyataan dari pihak laki-laki bahwa
italla ni padena gaga harapan newa magasana. Tidak ada harapan untuk bisa bersama karena jangan ni. Ya. Karena mentalak itu bisa ditaukilkan. Ya, itu hak mutlaknya laki-laki tapi bisa diwakilkan. Ya, yami kode gaga makwarun de no wadi makada masarani. De tak boleh juga. Ya, sampai kata makada jangan ngilaken na ya pak jangan tomi de to nagaga kapang anu harapa de nagaga anu kapang. Ya makapa mandi mamatero magani narikuang katapa puji wiurane lai maka do ditapai pak buti bawan ni de to na wadi ko digaga manasa makapuri tella maka dena to janganlah kena mutu jangan ko dena pur ditella mesti ada kejelasan dari pihak laki-laki kalau memang dia sudah talak pak kude wah itu dia ya. Ya, as-sighatu bi ghairil arabiyyah. Jadi ada orang yang menikahkan selain daripada lafaz bahasa Arab. Pada intinya di dalam mazhab Syafi'i, ya Imam An-Nawawi ya menjelaskan bahwa adanya sigat ijab kabul dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab maka itu boleh. Ya, maka itu boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Ya. Jadi dia menyebutkan kalau terjadi perbedaan di kalangan mazhab Syafi'i, tapi pada intinya pendapat yang paling sah menurut Al-Imam Muhammad Muhyiddin An-Nawawi bahwa menggunakan lafaz selain bahasa Arab di dalam ijab kabul itu boleh-boleh saja. Ya, itu yang kita pakai selama ini. Ya, tidak masalah ya. Ya. Baik. Kamu apa betul tadi? Ya. At-ta'liqu fi sighah awil pas. Ini juga penting dimengerti oleh kita terutama yang biasa menikahkan. Ya. Maka dia guru tak kowe wa yustaratu fi sighati adamul fasl bainal ijabi wal qabuli bi fasilin ajnabiyyin wala ta'liq fiha. Ya, fa in fasala bainal ijabi fa in fusila bainal ijabi wal qabuli bi fasilin ajnabiyyin batalat as-sighatu bila khilafin. Amma idza kana al-faslu bi khutbatin تتعلق بالنكاح كقول الولي للزوج زوجتك ابنتي فقال الزوج بسم الله والحمد لله قبلت نكاحها فوجهان أحدهما يصح والثاني لا يصح أيه. Jadi ia penting antara ijab dengan kabul tidak boleh ada istilahnya selingan di balik itu, ada perantaranya. Ya. Misalnya contoh makadai walina makun raye. Saya nikahkan kamu dengan putri saya bernama Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Ya. Napa mak bicara ni ulok cinampa angkana to mete sikuru. Ya. Ya rega mati botinge maka damakuan ni ro iterima ni terima ni ini itu tidak boleh kalau begitu. Jadi pokoknya nasange tawe eletu na yeru dendre anwe ijabe mesti tapa nabali yero uranewe.
Jadi maka dai 10 gram emas tunai karena Allah, langsung dimetik karena Allah, saya terima nikahnya, ya, bla 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 bla, karena Allah. Dan wedding karena Allah, memekko yolo saya di menit anwe, ya, yarega maka dai karena Allah, metik saksi maka dai terima ni magati baswar. Aja namun ro mapikirilah de, dega. Dan odi makwar de, aja nak kacok do. Saya sudah jelaskan dalam pengajian sebelumnya bahwa sebenarnya yang bisa bicara ketika akad nikah itu hanya wali perempuan dengan calon pengantin laki-laki. Ia di saksi amakko meni bawa. Ya, amakko ni bawa. Ya, jadi aja nanti saksi meloto ya segaleta mapa guru maka dah terima ni magati baswar bilang saya terima nikahnya ini. Ia ro saksi tanero tugasna. Ya rega juga kadang ada begini. Saya minta maaf. Saksi memekko tapi imangnya si mapa guru. Iya imangnya perlu tu nesenge. Idi imangnya kuburan ni maka dah tunai karena Allah mekko ni. Dan odiki maka dia diimangi, saya nikahkan kamu dengan anak perempuannya, muwakil saya bernama ini, dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah, terima ni magati nak bilang saya terima nikahnya, na tuntungi, wah salah lopo ko makoy, salah lopoi, dia roi diimangi mekko ni. Napura ni Pak Guru. Apa pale ko sale ko ni romon tugas na saksi kada ulangi pe imang. Ulangi pe. Makor masuk. Ya pangkato tu magada na Pak Guru magada lillahi taala. Mate si pe mangimange na Pak Guru ya roanwe bilang saya terima nikahnya macu itu ni ro ranewe ro. Wah. Deno di makwaro. Saya terima nikahnya, Iman terima tu. Tanya baswar terima, Iman. Ya kau ya baswar pakai kayat. Aja nanti mati di Iman. Pajak kami diterima. Tidak boleh begitu. Ya. Itu maksudnya di sini. Ya. Ya me ko makadero urane bedenre makadero denro uran makun anwe walina makun re itu bla 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 tunai karena Allah tapi ieu makun uranewe makadai bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin saya terima nikahnya Siti Zainab dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah as-sasadina magaga kumakwero. Ya kalau ada kalimat-kalimat misalnya bismillah, alhamdulillah, utarima ni nikana. Dena magaga kumagero. Ye, makadai. Tunai karena Allah. Tapametero uranewe makada bismillah, alhamdulillah, saya terima nikahnya itu boleh. Ye meko makadai magani iterima niga. Utarima ni nikana deno di makwar. Karena itu tidak ada kaitannya ya. Ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Begitu juga kalau ada ta'liq igatung yero pernikahannya, maka saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya kalau nanti dia sudah ditalak gitu. Contoh saja ini. Tidak boleh juga begitu. Maka ni kau dia ditelai. Ya, tidak boleh. Karena itu namanya sigatut ta'liq, ya muallaq. Deno ditak gatung. Ya, yarga makadai saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya kalau nanti dia lulus sarjana S1 di IAIN Bone. Deno di Makor. Maka ni ko dena lulus dia tu na jaji. Jadi maka datoni ranewe saya terima nikahnya
Siti Zainab kalau dia sudah sarjana S1 di IMBone dengan mahar bla 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 bla, tidak boleh, karena itu muallak namanya. Denoding. Harus tanjis, harus segera. Denodi digatung kalau dalam bahasa kita, maka data gatung. Ya. Ya, denodi makwaro. Karena itu muallak mana ngesener. Ya. Ya rega magkedai upan nikah ko si bawa anak makun reku matu nakut tamani soaha. Na ye swaga ye. Asusinengi na lewatnya swa berarti matajeng si minggu kan? Kadang saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya setelah nanti hari Ahad dengan mahar 10 gram emas tunai karena Allah. Dan mesti tanjis harus sekarang. Ya. Dan digatu-gatu. Ya. Saya kira itu barangkali penjelasan dari materi kita pada malam ini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya lagi kita akan jelaskan masih tentang sigat ini. Ya, oh, ada pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, apakah betul kalau istri berdosa jika apa ini? Menolak ajakan suami ya berhubungan ya, misalnya lelah mengurus anak dan rumah seharian. Ya memang sebenarnya ada hadisnya ya, ada hadisnya bahwa perempuan itu ya kapan diajak oleh suaminya lalu tidak ada uzurnya maka dewe lo caka, maka itu dalam bahasa hadis itu dia akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi gitu kan. Nah, itu. Nah, tapi itu yang tidak ada uzur. Tapi kalau memang dia lagi ada uzur, ya mestinya memang pihak suami juga harus mengerti tentang keadaan sang istri. Ya. Jadi kurumunro saling pengertian nah. Tapi kapan dia tidak ada uzur, tidak ada alasan untuk menolak tanpa cia memetoi, itu dosa itu. Karena salah satu memang kewajiban istri itu begitu. Ya, ada di dalam rumah tangga ada istilah al-huquq wal wajibat. Ada kewajiban laki-laki, ada juga haknya laki-laki. Perempuan juga begitu, ada kewajibannya, ada juga haknya. Nah, salah satu kewajibannya perempuan adalah tidak boleh menolak ajakan laki-laki selama tidak ada uzur. Ya, ia mikul makadang ke alasan makada lewat teko ku bapa anu dolo bela deno tu dah jaja tapi saya dolo pak. Ya, makwaro. Bagaimana jika calon mertua menolak karena uang panai yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki? Usahakan. Tak dampang enggak Bapak Ibu sekalian? Ya sebenarnya tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadisnya mengatakan perempuan yang paling banyak berkahnya adalah perempuan yang maharnya sedikit. Ya. Perempuan yang paling banyak berkahnya itu adalah perempuan yang maharnya sedikit. Aisaruhunna mahran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya, aktsarul mar'ati barakah atau fima ma'na al-hadis, ya, aktsarul mar'ati barakah aisaruhunna mahran atau kama qal. Jadi itu mahar semakin cedai sebenarnya semakin magaloi nasan nabita. Tapi ini juga tidak menjadi sesuatu yang mesti, ya, karena mahar itu ya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar itu pernah melarang orang terlalu banyak memberikan mahar pada perempuan. Iya kan? Sampai-sampai digeriti oleh seorang perempuan. Maka kenapa Umar bin Khattab mau membatasi maharnya perempuan kalau mau menikah? Ya, bukankah Allah mengatakan wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan?
Ya, fa in tibana lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Lalu kemudian Umar itu justru dikritik oleh seorang perempuan. Dia mengatakan, laula hadhil mar'a lahalaka Umar. Seandainya nasedena kariti kaya makun raya macilaka ka. Takulena wachiang ero tawe marengi makun raya mahar maiga narikono lemui. Jadi itu Umar bin Khattab. Jadi itu mahare batuanna sebagai penghargaan, tapi pada waktu yang sama ya detono wedding ini misalnya walinna makun raya pokona aja nemu lokak ko degadi musikwa detono dipakwaru tawe. Apa itu aku angero batuanna wodi jaji tu kasi watune lo menikah makasiasi moba. Tapi kan wodi jaji purana matu itimpakan idalle dari Allah Taala, akhirnya kan makan jaga kehidupan. Ya, maka dari Allah Taala apa itu? Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Sekalipun mereka itu adalah fakir, maka pasti Allah akan mencukupinya itu nanti. Ya, jadi deto no ding ya lestang yero mageda pokona ko degaga di musiko aja mau coba-coba letu ko ya. Wah, padahal si pujitoni anak misalnya contoh de yero di maku wal agesena ini pihak laki-laki pihak perempuan ya harus bijak juga. Apalagi dia maku kue nala belo-belo tomi saya tak tahu yero masalah anu patanya mahar na pentingkan doi papenrena panaina ya pak itu mahar tanah yero nan reapi kan. Nah, ini juga kadang kita salah di dalam memaknai mahar. Maka de pokona si kamu pendre maka de siaga mahar na kor pokona yang penting mu pendre si kuai padahal yang penting itu mahar. Pak yero denre istilahna na sange tawe yetu nanre api namali recema begitu kan istilahnya, padahal tanda yero yang dimaksud ya bukan itu ya. Jadi begitu saya kira ya. Tentu mengenai masalah mahar ini kita kembali ke urf ya, ke apa namanya, ke kebiasaan kita, tradisi kita di kampung. Biasanya berapa ya sudah segitu ya, jangan nama sulilan ya. Allahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.